Apa saja macam perkemahan di Kepanduan itu? Perkemahan itu macamnya ada yang menurut waktu, menurut tempat, dan menurut tujuan. Perkemahan menurut waktu, misalnya 1 hari untuk anak-anak atfal, itu berkemahnya 1 hari dari pagi sampai sore, tidak bermalam. Anak atfal itu, kalau bahasa asingnya katanya itu dahkam saja. Ya, pasang tenda pada permainan, kemudian sore bongkar tenda pulang. Itu untuk anak-anak atfal. Untuk yang kedua itu ya, kemudian ada yang 1 hari, 2 hari. Kalau 2 hari pasti bermalam. Ya, misalnya perkemahan Sabtu Ahad yang umum itu, atau di hari-hari libur, nah itu ada bermalamnya kalau 2 hari, apalagi kalau 3 hari, apalagi kalau sepekan. Misalnya dalam jambore itu lebih dari 2 hari. Itu menurut waktu, ya. Kemudian yang kedua menurut tempat. Ada berkemah yang tetap, ada berkemah yang pindah-pindah. Safari, ya, safari kemah itu. Kalau haji ada safari wukuf. Jadi kalau di perkemahan juga ada safari kemahnya itu. Misalnya sekarang musim ini ada bencana alam, berkemah di satu tempat, di sana sudah beres, di sana ada lagi, pindah lagi. Nah itu ini namanya di berkemah menurut tempatnya. Ada yang tetap, ada yang pindah. Kalau yang hanya 1-2 hari saja biasanya tetap berkemahnya itu. Nah, yang ketiga, berkemah macam yang ketiga itu menurut tujuan. Tujuan apa berkemah ini? Perlombaan. Misalnya ada lomba pengenal berprestasi. Nah, itu tujuannya berlomba. Tujuannya untuk mewujudkan apa? Mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala atau moto Hizbul Waton, fastabiqul khairat. Berlomba di sana, di perkemahan itu. Kemudian yang kedua, ada perkemahan persahabatan tujuannya. Biasanya dalam bentuk perkemahan besar jambore. Jadi di situ tujuannya mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, ya, bukan mengumpulkan wimpel atau piala, bukan itu. Mengumpulkan temannya sebanyak-banyaknya, berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah lain. Kemudian ada perkemahan berkarya. Kita berkemah, tapi di situ ada proyek. Biasanya dilakukan oleh anak-anak penghela ke atas. Misalnya ada perbaikan rumah, perbaikan jembatan, perbaikan jalan, dan sebagainya. Itu dinamakan perkemahan berkarya. Kemudian mungkin juga bagi anak penuntun utamanya, ada perkemahan penelitian. Misalnya di suatu tempat ada bencana seperti yang sekarang, pandemi, ya, itu diadakan perkemahan, diadakan penelitian mengapa di situ ada pandemi corona, itu penyebabnya apa, ya, itu. Atau perkemahan atau penelitian yang lain. Kemudian ada perkemahan rekreasi. Jadi di akhir pekan biasanya di keluarga yang melaksanakannya itu rekreasi saja, keluarga, bapak, ibu, anak, pembantu dibawa itu berkemah, biasanya ke gunung-gunung, ke pantai-pantai. Itu tujuannya hanya bersenang-senang saja, rekreasi santai, menghilangkan kepenatan sesudah bekerja 1 pekan itu yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan perkemahan itu pertama ada persiapan. Dalam persiapan itu yang harus dilakukan, pertama penentuan waktu. Kapan berkemah itu? Diupayakan kalau yang bagus itu jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kecuali apabila akhir semester, akhir tahun, kegiatan ujian atau ulangan sudah selesai, dalam rangka mengisi waktu itu masih terkurung oleh waktu belum libur, asal dapat izin nanti bisa saja ditentukan. Tapi yang umum biasanya perkemahan Sabtu Ahad atau perkemahan pada waktu libur panjang. Biasanya ini waktu itu. Yang kedua,
tempatnya di mana, itu harus ditentukan. Kemudian tujuannya apa dan biayanya berapa. Jangan lupa ya. Jadi setelah dibuat perencanaannya baru ditentukan biayanya. Gitu. Kemudian yang kedua ada peninjauan atau survei ke tempat yang akan dipakai. Kemudian karena apa? Karena tempat berkemah itu harus memenuhi persyaratan. Jadi tanahnya jangan terlalu tidak rawan longsor tanahnya itu, kemudian tidak terlalu dekat ke jalan raya, tidak terlalu ke tempat-tempat berbahaya, ya dilihat itu. Sebab nanti faktor keamanan itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, setelah peninjauan ke tempat itu, kemudian ditentukan peralatan dan perbekalan. Peralatan untuk tidur apa saja, ya. Peralatan pribadi, peralatan untuk regu. Ya, untuk regu misalnya tenda untuk 1 regu. Kemudian 1 regu itu minimal tendanya 3. 1 untuk tidur, tenda tidur. Yang kedua tenda dapur. Yang ketiga tenda makan. Sehingga orang tidak makan di dalam tenda, tidak menerima tamu juga di dalam tenda. Itu di masyarakat begitu kan, kalau ada tamu diterima di ruang tamu, kalau masak di dapur, makan di ruang makan. Nah itu latihan hidup bermasyarakatnya begitu. Nah, itu tadi ada peninjauan tempat itu, 1 regu itu kaplingnya berapa meter ditentukan, jadi tidak berdesak-desakan. Nanti akan mengganggu hubungan tetangga. Di dalam perkemahan itu juga hubungan ketetanggaan diperhatikan. Kemudian yang keempat, perizinan. Pertama, izin dari orang tua. Yang kedua, izin dari lembaga atau sekolah. Yang ketiga, izin dari pemilik bumi perkemahan. Kemudian izin dari penguasa atau pemerintah. Jadi hubungan dengan apa yang saya sebutkan tadi itu harus baik. Ya. Jadi jangan sampai anak berkemah tidak ada izin dari orang tua, kemudian tidak ada izin dari sekolahnya, tempat yang kita gunakan tidak ada izinnya, tidak boleh itu. Jadi perizinan pertama lisan, yang kedua dengan tulisan. Yang kelima, persiapannya dibentuk panitia pelaksananya itu. Jadi kita sudah paham ya, kepanitiaan di dalam kegiatan-kegiatan itu ya ada ketua. Lain dan sebagainya ya, dalam perkemahan itu. Kemudian yang keenam, kesiapan mental. Sebab anak itu biasanya kan di dalam rumah segala sesuatu dilayani gitu. Makan sudah siap, mau tidur juga sudah siap, mau mandi sudah siap. Nah itu diapakan mentalnya nanti di perkemahan itu. Ya kita masak sendiri, kemudian mungkin tempat mandi juga sederhana dan sebagainya. Jangan sampai datang ke perkemahan anak jadi stres, kan tidak sedikit orang datang ke perkemahan stres, malah ada yang kesurupan segala ya itu. Itu karena mentalnya kurang baik. Udah fisik juga, yang sakit jangan ikut berkemah. Gitu. Kemudian yang ketiga dari bagian kesiapan itu yaitu keterampilan memasang tenda, merapikan tenda, membongkar tenda, pioneering, kemudian mengatur saluran air bagaimana kalau terjadi hujan, kemudian pembuangan sampah di mana dan sebagainya. Ya, ada keterampilannya itu dalam persiapan.
Kemudian dalam pelaksanaannya atau penyelenggaraannya, nah ini siapa penanggung jawab perkemahan? Jadi di luar panitia yang tadi yang umum, ditunjuk juga siapa kemcipnya itu, pemimpin perkemahan yang akan mengendalikan kegiatan. Terus ada itu penanggung jawab itunya, penanggung jawab pendidikannya. Ya, kalau panitia yang tadi itu penanggung jawab yang bidang logistiknya. Ada panitia khusus. Jadi yang memimpin perkemahan itu, atau katakanlah kalau di sekolah, kepala sekolahnya, direkturnya, itu harus ada. Ya, istilah itunya kemcip. Ya. Jadi pemimpin perkemahannya itu yang bertanggung jawab kepada kuartirnya atau kepada lembaga yang mengutusnya. Kemudian juga ada pembagian tugas di kepemimpinan perkemahan itu. Dan yang ketiga ada pembentukan seksi-seksinya. Misalnya kalau dalam lomba ada seksi penilaian ini dan sebagainya. Itu. Selanjutnya tentukan acaranya. Acara di perkemahan itu ada 2 yang pokok, yaitu acara harian dan acara kegiatan. Acara harian tidak boleh berubah. Contoh, sholat, makan minum, tidur ke belakang. Nah, itu acara harian itu. Karena itu setiap hari ada apel kan, biasanya diapelkan. Bagaimana Regu ini tadi malam ada yang tidak dapat tidur. Nah, itu dicek itu. Bagaimana ada yang tidak bisa ke belakang, juga dicek itu. Sebab nanti akan menimbulkan sakit kalau tidak pernah ke belakang itu. Nah, jadi acara harian itu tetap ya. Yang kedua, acara kegiatan. Acara kegiatan ini dapat saja berubah. Hari ini jadwalnya itu pentas seni misalnya itu. Tiba-tiba listrik padam, kan diganti acaranya itu. Jadi acara kegiatan itu fleksibel ya, dapat berubah. Ya, karena itu diharapkan semua peserta perkemahan itu dapat mengikuti perubahan. Ya, kan motonya tidak ada di dunia ini yang tetap kecuali perubahan. Jadi karena itu kita harus siap mengikuti perubahan. Jadi tidak ada menggerutu ya, tidak ada. Nah, kemudian untuk suksesnya perkemahan itu, pertama harus diperhatikan disiplin waktu. Misalnya dibuat jadwal. Ini ibadah di sini, kemudian ada ceramah subuh di sini, kemudian lomba di sini, waktunya itu. Itu waktunya di ini. Siapa yang memimpinkan waktu itu? Ya secara umum adalah pemimpin perkemahan. Ke bawahnya itu pemimpin regu dan wakilnya. Ya, sehingga kalau ada acara itu sebenarnya tidak perlu dipanggil-panggil pakai pengeras suara itu. Paling-paling dipanggil dengan fluid biasanya itu. Atau pemimpin regunya sudah melihat jadwal, jam pukul sekian kita harus sudah berada di sana. Itu disiplin waktu. Nah, yang kedua, saya ulangi, siap mengikuti perubahan. Kemudian panitia juga harus menyiapkan acara pengganti. Kalau misalnya acara akan dilakukan di lapangan tetapi hujan, diganti di mana? Di dalam ruangan misalnya atau dalam tenda besar. Yang keempat, perhatikan keselamatan utama itu. Jadi orang dewasanya, pelatihnya itu harus mengawasi kegiatan anak-anak itu. Jadi jangan sampai ada kecelakaan ya. Walaupun biasanya ada yang tidak terduga, tapi tetap keselamatan anak itu diperhatikan itu. Kemudian kesehatannya juga itu diperhatikan. Jadi setiap saat ada apel, bagaimana makannya dan sebagainya itu. Dan setiap regu itu harus punya daftar makanan itu ya. Daftar menunya apa itu? Pagi apa, siang apa, malam apa. Jangan pagi super mie, siang super mie, malam juga super mie, jangan begitu ya. Diatur sedemikian rupa itu. 4 sehat, 5 seimbang. 4 sehat, 5 sempurna biasanya itu. Diatur sedemikian rupa. Mereka yang mengaturnya itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya hidup di perkemahan itu
diperhatikan keteladanan. Keteladanan dari panitia, keteladanan dari pemimpin perkemahan. Mereka juga anggota harus memperlihatkan keteladanan, terutama apabila mereka keluar dari arena perkemahan. Disiplin berpakaian, berbicara, dan sebagainya, ya. Sebab tidak sedikit biasanya anak-anak keluar dari lingkungan perkemahan. Nah, itu perkemahan itu. Kemudian penyelesaiannya. Penyelesaian perkemahan itu pertama pembongkaran tenda. Jadi tenda itu dibongkar apabila sudah kering. Kalau terpaksa karena musim hujan dibongkar, tapi begitu datang ke pangkalannya, tendanya dibuka, dijemur. Itu cara memelihara tenda itu. Kemudian perhatikan, karena waktu kita pasang tenda kan di sekeliling tenda itu dibuat parit itu. Parit, tanahnya dimasukkan ke dalam, tidak keluar tanah bekas galian itu. Itu fungsinya untuk menghalangi angin, yang kedua menghalangi kalau ada banjir. Tetapi apabila tenda sudah dibongkar, tanah itu dikembalikan ke tempat semula, sehingga tanah jadi rata. Tidak terjadi orang berkemah tidak ditutup lagi parit-paritnya. Itu nanti orang datang ke sana, ini siapa yang mau menanam singkong di sini katanya. Tetapi kalau kita menutup lagi, pagi-pagi ditutup, siang orang datang ke situ, orang mengira tadi tidak ada yang berkemah karena tanahnya sudah rata lagi, ya, gitu. Pembongkaran tenda itu. Kemudian yang kedua, pembersihan tempat. Di patok-patok biasanya ada yang terbuat dari bambu, ya dicabut. Kemanakan itu? Dimasukkan ke lubang yang tadi digali di depan tenda. Jadi di dekat tenda itu harus digali 2 lubang menurut arah miringnya tanah. 1 lubang untuk membuang sampah-sampah yang basah, kemudian untuk membuang sampah-sampah yang kering, atau untuk mencuci piring dan sebagainya di situ. Jadi kan biasanya banyak orang bawa bekas makanan ke kamar mandi, dibuang di kamar mandi. Tidak bagus, sebenarnya dibuang di lubang yang digali itu. Itu tadi dalam peralatan itu mesti setiap regu itu punya cangkul, ya, untuk membuat lubang. Nanti patok-patok sampah-sampah yang tidak akan merusak tanah dimasukkan situ, lalu ditimbun rata lagi gitu. Kemudian yang ketiga, pengecek. Apa yang saya bawa. Pemimpin regu juga mencatat perlengkapan regu apa yang saya bawa itu. Ada catatannya, ya, diteliti itu catatannya, itu dikoreksi. Nah, kemudian waktu berkemah itu kan tidak jarang juga orang meminjam peralatan baik dari masyarakat maupun dari instansi lain. Kembalikan segera barang-barang pinjaman itu. Jadi jangan menunggu diambil oleh yang punya. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang kelima, jangan lupa membuat ucapan terima kasih. Terima kasih kepada yang punya tempat dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu pertama, catat prestasi yang dicapai oleh setiap peserta itu. Prestasi dalam bidang kesehatan, dalam bidang keterampilan dan sebagainya. Yang kedua, buatlah angket kepada peserta dan kepada orang tua mengenai perkemahan itu, misalnya mengenai tempatnya, mengenai kegiatannya, mengenai kesehatan, keamanan. Untuk apa?
untuk bahan pembuatan program untuk kegiatan perkemahan yang akan datang dari angket itu. Kemudian yang ketiga, dicatat perubahan sikap anak itu. Anak yang tadinya manja setelah ikut berkemah jadi tidak manja. Anak yang tadinya selalu disuapi, kalau mau berpakaian, mau mandi dan sebagainya, pulang dari perkemahan dia sudah rajin membersihkan tempat tidurnya, kemudian bekas makan dan sebagainya, perubahannya itu. Yang keempat, mencatat kesehatan peserta setelah mereka pulang dari perkemahan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat laporan. Dari tiap regu buat laporan, disampaikan kepada pasukan. Kalau di pengenal itu pasukan nanti mengirimkan laporan kepada pemimpin perkemahan. Pemimpin perkemahan menyampaikan kepada pemimpin kabilah. Itu laporannya. Apa dasarnya? Kata Allah, fa iza faragta fanshob wa ila rabbika farghab. Nah, kemudian secara kesimpulan, apa sih nilai pendidikannya dari perkemahan itu? Ya, kalau saya simpulkan, pertama itu nilainya ada nilai keimanan, membuat anak itu keyakinannya kuat. Itu. Kedekatan kepada Allah itu sangat dekat sekali itu. Ingatnya kepada Allah lebih banyak daripada ingat kepada yang lainnya itu. Kemudian yang kedua, nilai pendidikannya persaudaraan itu. Jadi tidak ada permusuhan. Kadang-kadang kita melihat kan orang ada tawuran itu. Jadi kalau orang yang sudah berpengalaman berkemah, insya Allah persaudaraannya itu akan terwujud. Kemudian ada nilai pendidikannya kerjasama, ya ta'awun dalam kehidupan itu. Kemudian kreatif. Kenapa keperluan di perkemahan itu misalnya perlu rak piring dan sebagainya, tidak usah bawa dari rumah rak piring itu. Kita kumpulkan saja ranting-ranting. Seperti di tempat ini ada bekas pohon yang ditebang. Nah, itu dapat dijadikan sebagai alat untuk rak piring, kemudian untuk menyimpan, menggantungkan baju dan sebagainya. Jadi kreatif. Jadi tidak selalu nanti dalam kehidupan sehari-hari keperluannya itu membeli, tidak demikian. Jadi dia dapat memenuhi keperluannya. Kemudian anak itu dinamis nanti. Jadi tidak statis, sehingga kalau kumpul selalu dipanggil-panggil. Tapi dinamisnya dia lihat jadwalnya itu. Oh, jadwalnya pukul sekian saya harus datang. Kalau terlambat, nah itu mungkin ada sanksinya. Ada dinamisnya. Kemudian hidupnya sederhana. Sederhana aja dalam tidur kan cuma di atas tanah, tidak di atas kasur. Walaupun sebenarnya dapat dibuat kasur di perkemahan. Dengan apa? Kalau berkemah kan misalnya dipilih tanahnya yang berumput. Nah, rumput itu dapat jadi kasur waktu berkemah itu. Kemudian ada tanggung jawab. Terutama tadi saya sebutkan ada piket. Dan itu melatih tanggung jawab. Jadi pendidikan itu harus tanggung jawab. Kemudian anggota perkemahan itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Karena itu biasanya atau diutamakan berjamaah, terutama sholat fardu ya, atau sholat malamnya juga itu. Yang utama sholat 5 waktunya itu diusahakan berjamaah, bergantian, siapa muadzin, siapa imam dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah biasa latihan sholat berjamaah kan itu latihan dipimpin, bisa memimpin juga sanggup begitu. Ya, kesanggupan itu. Kemudian ya nilai pendidikannya ya biasanya tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu disiplin lah gitu. Disiplin waktu berpakaian, makan dan sebagainya. Nah, kemudian tentu saja mandiri ya, tidak selalu bergantung kepada yang lain. Kemudian hormat menghormati, itu penting kan, karena itu dalam kepanduan kan ada, kalau di Hizbul Waton ada salam Hizbul Waton, yaitu assalamualaikum kalau bertemu. Kemudian dibubuhi dengan lambaian tangan 5 jari, itu aturannya itu dikenakan ke ujung
topinya itu. Jadi kalau bertemu itu begitu. Assalamualaikum. Nah itu insya Allah nanti akan terwujud persaudaraan, hormat menghormati, kemudian juga kewaspadaan dan juga cinta tanah air karena dia hidup di atas, tidur di atas tanah, ya. Jadi tidurnya di atas tanah, jadi dia ingat bahwa saya dibuat dari tanah, jadi dia akan cinta kepada tanah airnya, tidak akan dirusak tanah airnya. Begitulah yang dapat saya sampaikan, dan terakhir saya sampaikan ini sebuah nyanyian, ya. Nyanyiannya begini, karangan Atai Mahmud. Bentangkan, bentangkan tenda-tenda di padang, di bawah bentangan langit ciptaan Tuhan. Nyalakan, nyalakan api unggun yang terang benderang memancar rasa persaudaraan. Bentangkan, bentangkan tenda-tenda di padang, di bawah bentangan langit ciptaan Tuhan. Nyalakan, nyalakan api unggun yang terang benderang memancar rasa persaudaraan. Demikian, nasru minallah batun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.